apa? Saya punya logaritma X. Saya punya logaritma X. Tentunya logaritma X-nya jadi seperti ini. Ambil aja gini ya. Gitu ya. Ini adalah ln dari X. Pertanyaannya, bagaimana dengan kemiringan di sini? Kemiringan di titik 1. Ya, kemiringannya harus sama lah. Kan ini pencerminan. Jadi kemiringannya harus sama. Artinya, turunan ln X di titik 1,0, X sama dengan 1, tentunya harus sama dengan 1. Karena kemiringannya kan di sini harus sama. Kemiringan di sini dan kemiringan di sini. Ini kan cuma dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke ya, jadi saya tahu f aksen satunya pasti 91. Berdasarkan pendefinisian, kita kemarin E pangkat X itu didefinisikan sebagai apa? Saya mau mencari bilangan yang kalau dipangkatkan X, fungsi ini, turunannya di X sama dengan 0 itu harus 91. Kemiringannya itu di X sama dengan 0 harus 91. Oke ya, jadi saya punya f aksen satunya 91. Nah, dari sini saya tahu 1 itu adalah f aksen 1. F aksen itu adalah apa? Kalau balik lagi ke definisi, itu adalah limit dari apa? Ln dari 1 tambah H min ln 1 dibagi dengan H. Oke ya. Ln 1 itu adalah 0, kamu tahu ya. Jadi E pangkat berapa? 91 ya, 0. Kalau kamu balikan ke bentuk eksponensial. Jadi saya punya 1/H dikali ln dari 1 tambah H. 1/H dikali ln dari 1 tambah H. Karena ini jadi 0 ya. Jadi 1/H dikali ln dari 1 tambah H. Nah, jangan lupa logaritma itu mengubah, kalau saya punya perkalian dengan logaritma, ini berubah menjadi logaritma pemangkatan. Jadi saya punya ln dari 1 plus H pangkat 1/H. Gitu ya. Jadi saya punya limit 1 itu sama dengan limit dari ln ini. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah limitnya boleh masuk? Apakah limitnya boleh masuk? Boleh. Kenapa? Karena fungsi logaritma itu adalah kontinu pada df-nya. Tentunya ini di sekitar 1. Di sekitar 1 ya pasti kontinu. Karena 1 itu termuat di dalam domain dari fungsi logaritma. Oke ya. Jadi saya punya 1 itu limitnya boleh masuk ke dalam. Jadi ln dari limit dari 1 plus H pangkat 1/H. Gitu ya. Loh, apa artinya ini? Ln berapa yang menghasilkan 1? Ya ln E dong, kita udah tahu kemarin. Berarti ini itu sama dengan E. Jadi, E itu boleh saya tulis dalam bentuk lain, itu adalah limit 1 ditambah H pangkat 1/H. Oke ya. Kalau saya substitusi dengan variabel baru, saya bisa dapatkan itu adalah limit M menuju tak hingga dari 1 plus 1/M pangkat M. Menurut kamu apa hubungan H dengan M ya? Apa hubungan H dengan M? M-nya itu apa ya? H itu 1/M. Bagus sekali. H itu 1/M ya. H itu sama dengan 1/M. Bagus sekali. Begitu saya punya H 1/M, mungkin saya jangan tulis H 1/M, M 1/H aja lah. Karena saya mau semuanya dalam. Oke ya. Saya tulis M-nya itu, saya tulis M-nya itu sama dengan 1/H. Jadi, kalau H menuju 0, maka M-nya itu akan menuju, tentunya hanya saya anggap menuju 0 plus lah ya, menuju 0 plus. Nanti M-nya akan menuju tak hingga. Jadi saya punya limit M menuju tak hingga, H-nya berubah jadi 1/M, 1/H berubah jadi M. Jadi kira-kira ini adalah bentuk yang sama ya untuk eksponensial. Kalau kamu ingat, kalau kamu pernah belajar bunga majemuk, nah bunga majemuk itu nanti melibatkan bentuk-bentuk seperti ini, bunga majemuk. Oke ya, compound interest. Kamu belajar nggak ya? Nggak tahu. Nah, misalkan tentukan limit dari nilai dari limit ini. Ini cuma aljabar aja lah. Ini cuma aljabar aja. Misalkan M minus. Ya, pertanyaan. Maaf, boleh di zoom sedikit. Oh ya, oke. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, sekarang saya tentukan nilai dari limit H mendekati 0 dari 1 min H pangkat 1/H gitu ya. Yang saya lakukan adalah apa? Saya mau jadikan bentuk yang atas. Ya, salah satu lah ya. 1 plus H atau 1 plus 1/M. Salah satu. Dalam hal ini saya mau ambil 1 plus H. Jadi saya misalkan M sama dengan min H. Supaya nanti jadi plus M. Mengikuti bentuk yang ini nih. Plus M. Jangan lupa ya HM. Itu kan cuma dummy variable. Boleh saya ganti-ganti. Akibatnya ketika H menuju 0, kalau H-nya menuju 0, M-nya menuju berapa? Menuju 0 juga, karena M-nya itu adalah negatif H. Nggak masalah ya. Jadi kita akan memperoleh apa? H menuju 0,
M-nya gimana? M-nya menuju 0 juga. Oke ya. Min H berubah jadi plus M. Seper H berubah jadi apa? Minus seper M. Oke ya. Jadi boleh saya tulis ini adalah apa? Berdasarkan sifat eksponen, boleh saya tulis 1 plus M pangkat seper M pangkat minus 1. Pangkat minus 1. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah boleh limitnya itu masuk ke dalam? Apakah limitnya boleh masuk ke dalam? Kalau limitnya masuk ke dalam, ini berubah menjadi bilangan E pangkat minus 1. Karena yang di limit dari 1 plus M pangkat seper M itu adalah ini kan? E. Pak. Jadi, ya. Pertanyaan? Bentar nggak, saya belum sempat mikir. Bapak ya udah lanjut dulu. Ya, apa yang belum sempat pikir? Ya, jangan cepat-cepat ya Pak. Ya, oke ya. Nah, karena fungsi sesuatu pangkat min 1 itu kontinu pada domainnya asal tidak 0. Ini tidak 0 kan? Kalau saya masukin 0 nggak? M-nya 0. Jadi satu pangkat kan? Satu pangkat kan jadi seper yang pangkat di 1. Nggak masalah ya. Kalau ini X pangkat min 1 seper X itu bahayanya di mana? Bahayanya di 0. Tapi kan ini di berapa? Kalau saya masukin X sebenarnya 0. Ya kira-kira di titik 1 ya. Kira-kira di titik 1 lah. Kira-kira. Nah pada domainnya maka akan kita peroleh limitnya itu boleh masuk. Jadi saya punya limit ini. Padahal limit dari 1 plus M pangkat seper M untuk M mendekati 0 itu adalah E. Jadi ini adalah E pangkat minus 1, adalah seper E. Ini hanya manipulasi aljabar aja dan menggunakan kekontinuan dari fungsi pangkat minus 1. Hanya itu saja. Ya ini mah trik aja lah, trik manipulasi aljabar. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan? Pak mau bertanya. Ya. Nama siapa? Raindia Hairunisa. Ya, Raindia Hairunisa, pertanyaan. Itu tahu M-nya harus dimisalin jadi apanya gimana ya Pak? Kan tadi contoh pertama M-nya jadi 1 per H, ini jadi min H. Cara taunya M-nya harus jadi apanya itu gimana ya Pak? Bagus, pertanyaan bagus ya Raindia. Intinya saya mau bawa ke dalam bentuk yang ini, kuning yang pertama atau kuning yang kedua. Yang paling gampang bawa ke kuning yang mana? Kuning yang pertama kan? Oh ya. Iya, makanya saya jadikan ini plus M. Ya soalnya udah H, masa H lagi? Aneh tuh, masa H sama dengan minus H? Aneh, hanya 0 berarti. Jadi saya misalkan variabel baru M itu sama dengan minus H, supaya berubah jadi plus M. Supaya jadi ini. Ikutin yang kuning yang pertama. Diikutin aja. Dan cara yang sama ya, kalau saya punya 1 min seper M pangkat M. Pertanyaannya jadi berapa? Ya sama saja, kamu nanti pakai substitusi variabel juga. Nggak masalah. Intinya, kamu mau bawa ke bentuk mana? Ini cuma permasalahan aljabar. Ini masalah aljabar ya. Mungkin juga nggak akan ditanya sih. Mungkin juga nggak akan ditanya nanti. Cuman saya ingat dulu waktu SMA saya diajarnya gini. Nggak tahu di SMA kamu diajar apa enggak ya? Saya dulu diajarnya gini. Di kelas 2 saya ingat ketika belajar tentang limit. Nah, di sini turunan fungsi inverse tangan. Fungsi inverse tangan juga gampang ya. Saya punya efek sama dengan tangan X. Ini tentunya bukan fungsi satu-satu ya. Karena kan kamu masih ingat fungsi tangan X itu gini. Fungsi tangan X itu adalah... Gimana sih? Pena saya. Ini. Fungsinya kan gini. Gitu ya. Jadi kalau saya ambil di sini kan, ada 2. Artinya kalau saya ini kan, nanti jadi gitu ya. Jadi dia bukan tidak punya inverse. Tapi kalau saya batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya cuman segini, maka dia punya inverse. Kalau punya inverse, pertanyaannya bagaimana mencari turunannya? Gampang saja ya. Jadi kalau saya punya Y itu adalah tangan inverse X, artinya apa? X itu sama dengan tangan Y. Sampai sini oke ya, X itu sama dengan tangan Y. Yang mau saya cari apa sih? Yang saya mau cari DY dx. DY dx itu turunan tangan inverse X terhadap X. Jadi saya lakukan pendiferensialan implisit. Turunan terhadap X ini adalah 1, turunan tangan Y adalah apa? Sekan kuadrat Y, kalau diturunkan terhadap Y. Turunan saya kan mau terhadap X, harus dikali turunan Y terhadap X. Jadi turunan Y terhadap X itu adalah 1 per sekan kuadrat Y. Ya, di SMA kita sudah punya rumus spesial, rumus dewa. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X 91. Kalau saya bagi dengan sin, saya bagi dengan cos kuadrat, bagi dengan cos kuadrat, bagi dengan cos kuadrat, saya punya apa? Tangan kuadrat X
tambah cos kuadrat bagi cos kuadrat 1 sama dengan 1 dibagi cos kuadrat secant kuadrat X. Oke ya. Rumus dewa ini boleh saya bagi juga dengan sin kuadrat. Sin kuadrat bagi sin kuadrat jadi 1. Ini. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat jadi kotangen. Ini. Dan 1 dibagi sin kuadrat tentunya menjadi kosekan kuadrat. Oke ya, jadi saya punya ini. Nah, terus saya punya sekan kuadrat. Sekan kuadrat itu adalah apa? Tangan kuadrat tambah 1. Jadi kalau saya punya sekan kuadrat Y apa? Tangan kuadrat Y ditambah 1. Padahal tangan kuadrat Y itu adalah apa? Tangan Y dipangkatkan 2. Tangan Y pangkatkan 2. Tangan Y itu apa? Tangan Y itu adalah X. Jadi ini 1 per 1 plus X kuadrat. Oke ya, sebenarnya kamu bisa lakukan juga untuk inverse tangan, inverse cos, inverse sin, inverse secant, inverse cosekan. Hanya tidak akan dipakai di kuliah ini. Kalau kamu tertarik tentunya boleh. Kalau di matematika 1A diturunkan. Karena tidak perlu ya kamu untuk yang penggemar matematika ya boleh menurunkan sendiri. Oke, nah ini contohnya. Tentukan turunan dari tangan inverse akar X. Jangan lupa akar X itu saya anggap X besar. Turunan tangan inverse dari X besar adalah apa? 1 dibagi 1 plus X besar pangkat 2. Tapi jangan lupa, itu turunan terhadap X besar. Saya harus cari turunan terhadap X kecil. X besarnya akar X. Jadi dikali dengan turunan akar X terhadap X. Akar X itu apa? X pangkat setengah. Jadi turunannya apa? Setengah dikali X pangkat minus setengah. Oke ya. Jadi akar X pangkat 2 jadi apa? Jadi X. Jadi saya punya 1 per 2 ini dikali dengan 2-nya dari mana? 2-nya dari sini ya. X pangkat minus setengah itu apa? 1 per akar X. Jadi saya punya dapatkan hasil terakhirnya itu bentuknya seperti ini. Ya, turunan. Ya, pertanyaan? Nah, berarti kalau yang soal ini tuh X-nya itu akar X sama dengan tan Y gitu aja nanti diakarin gitu sama kayak yang sebelumnya ya Pak? Boleh. Tapi siapa ini namanya? Meta Pak. Meta Clarissa Budisaron. Boleh saja kamu jadi misalkan tangan Y sama dengan akar X. Jadi cari turunannya seperti yang tadi ya, Meta ya. Boleh saja. Kalau saya sudah menganggap yang kuning itu sudah saya anggap sebagai formula saja, langsung boleh saya pakai. Oh. Jadi turunan dari tangan inverse X, Y-nya kan tangan inverse X. Turunan dari tangan inverse X itu adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Langsung saya pakai formula saja. Apakah boleh Pak saya turunkan seperti relasi tadi menggunakan turunan implisit? Boleh saja Meta, boleh saja. Tidak masalah. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Jadi sebenarnya yang kita bahas tadi logaritma turunannya tujuannya hanya untuk pendiferensialan logaritma ya. Dan ini kita bisa memperluas menggunakan pendiferensialan implisit untuk ke fungsi inverse trigonometri pada akhirnya. Inverse trigonometri, tapi yang kita pakai hanya tangan inverse saja. Yang lainnya tidak kita bahas. Apakah ada? Tentu ada. Kamu bisa lihat penurunannya di buku-buku matematika kalkulus biasanya. Oke ya, kalau tidak ada, saya mau masuk ke bagian akhir hari ini, yaitu tentang aproksimasi dengan polinom Taylor. Oke ya, jadi kira-kira kalau misalkan saya mau mencari aproksimasi linear. Aproksimasi linear mah ya cuma gini aja, misalkan saya punya kurva Y sama dengan fx. Aproksimasi linear adalah apa? Ya persamaan garis singgung aja, Oke ya, persamaan garis singgung yang melalui A, F apa? Y min FA sama dengan F aksen A dikali X min A. Kan ini Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nggak masalah ya. Persamaan garis singgung ini. Nah, bagusnya apa? Sekarang kalau A-nya saya tambah sedikit, kamu lihat. Beda antara si biru dengan si merah itu kecil sekali. Tapi tentunya kalau dia jauh dari A di sini nih ya, kamu lihat merah sama biru itu jauh sekali. Yang merah itu hampiran, yang biru itu sebenarnya. Jadi bedanya jauh sekali. Tapi kalau bedanya dekat, kalau A-nya itu kamu mau mencari hampiran di sekitar A, maka hampiran linear itu cukup baik. Kamu lihat di sini ya. Hampiran linear itu cukup baik tuh lihat. Merah dan birunya berhimpit. Tapi begitu jauh, waduh, errornya makin besar. Apalagi di sini, besar sekali errornya.
Nah, itu pentingnya saya mau melihat aproksimasi linear. Yuk kita coba lihat ya. Jadi kita akan menghampiri nilai F dari A tambah H. Jadi A tambah H, H-nya tentunya boleh positif, boleh negatif ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, asalkan di dekat A. Jadi bagaimana ininya kita tulis kalau di Pak Oki ditulisnya LX karena mau ngomong linear. Kalau saya mau menulis P1 saja ya, saya menulis P1. Polinom Taylor order 1 karena pada akhirnya saya mau bahas ke sana. Oke ya. Ini sebenarnya adalah polinom Taylor order 1. Kalau kamu udah lihat videonya, ini polinom Taylor order 1. Di sekitar X sama dengan A. Oke ya. Jadi ini adalah apa? FA ditambah F aksen A dikali dengan X min A. Ini adalah apa? Ini kan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ah ya, ini sama aja. Ya. Oke. Contohnya saya mau mencari hampiran linear dari akar 101 dan akar 99. Tentunya yang saya tahu nilainya berapa? Akar 100 saya tahu. Akar 101 tidak tahu. Jadi saya bentuk sekarang fx-nya itu adalah akar x. Saya perlu turunan. Cari turunannya 1/2 kali akar x. Tidak masalah. Lalu hampirannya di sekitar mana? 101 ya di sekitar 100 lah. Jadi saya pilih A-nya itu adalah 100. Jadi akan dicari hampiran dari F101 yang adalah akar dari 101. Yang perlu kamu ingat, jangan lupa F101, jangan lupa simbol ini. Ini penting sekali. Ini bukan sama dengan ya. Ini adalah dihampiri, diaproksimasi. Aproksimasi menggunakan hampiran linear atau polinom Taylor order 1 di titik 100. Di titik 101. Di titik 101. Bagaimana polinom Taylor di titik 101? Ya mudah. F100 ketinggiannya di titik A ditambah dengan F aksen 100 dikali dengan 101 min 100. Ya tinggal substitusi aja ke sini. Ya, saya pengen kan 101. Jadi 101 min 100, A-nya 100. Jadi saya punya F100-nya adalah apa? 10. F aksen 100 tinggal substitusi ke sini. 1/2 dikali akar 100. 101 dikurangi 100, 1. Gampang ya. Jadi saya punya 10 ditambah 1/20, 10,05. Nilai kalkulatornya itu adalah 10,04987562. Cukup baik. Oke ya, sampai 2 angka di belakang koma ini. Oke ya, bagaimana dengan akar 99? Saya tentunya menggunakan hampirannya di A sama dengan 100. Pak, boleh nggak A-nya saya pakai yang lain saja? Boleh. Contohnya A-nya saya ambil apa? Yang saya tahu akarnya. 121. Boleh. Tapi kamu jauh dari 99. Kalau kamu jauh dari 99, artinya error kamu akan besar. Dengan cara bahasa, boleh nggak Pak saya pakai yang 81? Karena saya tahu akar 81 itu 9. Boleh. Tapi 81 ke 99 itu jauh sekali. Sehingga errornya kemungkinan besar akan jauh besar sekali. Oke ya. Jadi hampiran yang cukup bagus tentunya yang paling dekat dengan 99 adalah 100. Oke ya. Jadi saya punya P199, F99 yaitu akar 99 ya, F99 ini dengan cara yang sama fx-nya sama dengan akar x ya. F aksennya sama dengan ini, tidak saya tulis ulang. Jadi P199 adalah F100 ditambah F aksen 100 dikali dengan 99 min 100. Jangan lupa ini menjadi minus 1/20 yang tadi. Jadi ini adalah 9,95. Nilai kalkulator eksaknya 9,94987437 sekian. Cukup baik. Sampai 2 angka di belakang koma. Oke ya. Apakah selalu bisa kita cari hampiran linear seperti ini? Selalu bisa nggak? Apakah selalu bisa kita cari hampiran linear seperti ini? Nah, nanti logaritma juga bisa kita cari. Gila ya. Kamu tahu logaritma 1 tahu kan? Ln 1 kan tahu. Ln 1 itu 0. Saya tahu sekarang ln 2 berapa. Saya bisa aproksimasi pakai ini. Kan di sekitar 1. Bahkan saya tahu ln 1,1 berapa. Taksirannya. Secara linear. Gampang sekali. Oke ya. Ada ide selalu nggak ya kita bisa mencari hampiran linear dari sebuah fungsi? Kalau dikasih tahu fungsinya, bisa nggak kita selalu cari hampiran linearnya? Kamu tuh bingung. Ya kalau nggak ada turunannya nggak bisa. Kan kamu perlu turunan. Kamu perlu turunan pertama.
Jadi kalau nggak ada turunannya nggak bisa. Gimana bisa cari hampirannya? Oke ya, dalam hal ini kalau dia nggak continue ya nggak bisa. Kalau kok fungsinya continue, pada akhirnya nanti ada teorema besar di matematika namanya teorema Stoneware-Strass. Dia ngomong setiap kali saya punya fungsi continue bisa saya hampiri dengan sembarang polinomial. Dan akurasinya bisa saya atur sedemikian rupa. Kamu pengen akurasinya berapa? 0,1, 0,01 bisa saya atur. Oke ya, di matematika. Tapi kamu nggak perlu tahu sampai akurasi lah ya. Ini saja. Nah, jika ingin lebih akurat, kita bisa mendekati dengan sembarang polinom. Kita bisa mendekati dengan sembarang polinom. Jangan lupa yang tadi P1X itu adalah AX ditambah B. Ini tentunya di sekitar A ya. Ini mungkin kan tadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ditambah konstan. Konstannya apa? Konstannya FA. Ini sebenarnya apa ya? Mungkin jangan gini ya. A ini 0 supaya nanti sama dengan yang akhirnya. Ini A1. Gitu ya. Ini kan adalah apa? Ya A0. A0-nya apa? A0-nya adalah maaf. A0-nya adalah FA, A1-nya adalah F aksen A, kan gitu. Nah, gini kan sama aja. Itu kan sebenarnya yang kamu lakukan adalah menghampiri dengan polinom derajat 1. Oke ya. Nah, kata si Taylor, kita bisa mencari hampiran polinom Taylor itu seperti ini. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Dan dua suku pertamanya itu adalah apa? Hampiran linear yang kita cari tadi. Hampiran linear yang kita cari tadi. Bagus sekali ya. Jadi sekarang kalau saya pengen mencari polinom order 2, tinggal ditambahkan suku ini. F double aksen A dibagi 2 faktorial dikali X minus A pangkat 2. Pak, kalau mau pangkat 3, ya boleh. Nanti X minus A pangkat 3 dikalikan dengan koefisiennya berapa? Turunan ketiga di titik A dibagi dengan 3 faktorial. Oke ya, biasanya kita singkat penulisannya seperti ini. Pnx itu adalah A0 ditambah A1 dikali X minus A, A2 dikali X minus A pangkat 2. Jangan lupa A0, A1, A2 ini hanya konstanta. Konstan. AN dikali X minus A. AN-nya itu adalah apa? AN-nya adalah turunan ke N di titik A dibagi dengan N faktorial. Jangan lupa ya, ini hanya konstanta loh. Ini bukan fungsi. Karena saya substitusi di titik A. Oke ya. Tentunya jangan lupa kamu biasanya jangan lupa ini sedikit notasi. Kalau dalam kurung ada tulisan dalam kurung, ini artinya turunan. Kalau tidak ada dalam kurungnya, contohnya gini. Kalau misalkan saya tulisnya gini, F2X ini beda loh ya. Kalau ini artinya apa? Ini artinya Fx pangkat 2. Hati-hati ya. Ini F kuadrat X itu adalah Fx pangkat 2. Hati-hati ya. Beda dengan F dalam kurung 2A. Artinya apa? Turunan kedua dari F di titik A. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati notasinya. Karena notasinya ini biasa, ini salah berarti ya. Ini salah. Jangan lupa ada kurungnya. Untuk turunan itu ada kurungnya. Jadi dengan asumsi bahwa turunan ke 0 itu adalah dirinya sendiri. Turunan ke 0 itu dirinya sendiri. Supaya nanti kan kamu perlu A0. A0 itu apa Pak? F. Turunan ke 0, ya turunan ke 0 adalah apa? Nilai fungsi itu sendiri. Oke ya. Dibagi dengan 0 faktorial, ya tentunya kamu dengan asumsi juga 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya ini didefinisikan ya. Padahal 0 faktorial berapa Pak? Ya oke, 0 faktorial itu kita definisikan sebagai 1. Ya. Oke, kita ambil contoh. Misal N-nya sampai 10 gitu, apa kita harus turunin sampai 10 kali? Iya. Siapa ini Meta? Iya. Iya Meta, Clarissa Budi Sarwono. Iya harus diturunkan 10 kali. Ya, Pak. Ya oke. Kasih Pak. Ya oke, sama-sama. Nah ini coba tentukan hampiran kuadratik dari akar 101. Oke ya, Fx-nya sama dengan akar X. Kita akan menggunakan hampiran di sekitar X sama dengan 100. Jadi saya punya P2X itu adalah apa? FA ditambah F aksen A dikali X min 100 ditambah dengan F double aksen A. Jangan lupa ya, ini saya cuma pengen hampirannya.
Bukan, saya pengen hampirannya ya. Jadi langsung P-nya saja. Ditambah dengan F double aksen A dibagi 2 faktorial dikali X min A pangkat 2. A-nya ini di sekitar X sama dengan 100. Mungkin biasanya A ya. Gini ya. Jadi ini F aksen, ini supaya kamu nggak bingung, ini pakai A saja. Ini A ya. Oke ya. Jadi kalau saya mau mencari F101, hampirannya adalah apa? Hampirannya adalah P2 101. P2 polinom Taylor order 2, ini order 2 ya, 101 artinya F100 ditambah F aksen 100 dikali dengan 101 min 100 ditambah dengan F double aksen 100 dibagi 2 faktorial dikali dengan 101 min 100 pangkat 2. Tentunya saya cari dulu turunan keduanya ya. Turunan keduanya diberikan oleh ini. Jadi tinggal saya substitusi jumlah Jamleh jadi akhirnya 10,04975. Oke ya, sekarang lebih bagus lagi karena saya punya akurat 3 angka di belakang koma. 10,049. Kamu pengen lebih akurat lagi, orde 3, hampiran kuadrat, hampiran kubik. Kamu pengen lebih akurat lagi, hampiran pangkat 4. Gitu ya. Jadi terserah kamu mau seberapa ini. Tapi kalau dekat-dekat, titiknya dekat, biasanya hampiran linier cukup. Hampiran linier cukup. Oke ya. Nah, ini contoh soal kedua terakhir. Tentukan polinom Taylor order 10 di sekitar X sama dengan A. Biasanya bukan di sekitar X, di sekitar A sama dengan 0 ya. Untuk fx sama dengan sin X dan gx sama dengan cos X. Oke. Perhatikan bahwa polinom Taylor order 10 di sekitar 0. Kita perlu mencari hingga turunan ke 10 nih, meta nih, turunan 10. Fx-nya sama dengan sin X. Jadi F0-nya berapa? 0. F aksen X sama dengan cos X. F aksen 0-nya berapa? 1. F double aksennya min sin X. Di titik 0, 0. Turunan ketiga, min cos X. Di titik 0, minus 1 gitu ya. Dengan ketekunan, kamu bisa dapatkan ini ya. Sampai turunan ke 10. Tapi kamu kan gampang ini. 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0, 1. Karena ini kan berulang setiap 4 kali kalau kamu tahu fungsi sinus itu. Kamu diturunkan 4 kali nanti akan balik ke semula. Tuh kan lihat. Balik lagi ke semula kan? Tuh, ke 8 balik lagi ke semula. Oke ya, jadi P10-nya adalah apa? F0, F di A, ditambah dengan F aksen 0 dikali X min 0, ditambah dengan F double aksen 0 dibagi 2 faktorial. Ini sampai titik-titik. Saya males nulis. Kamu jangan males ya, kan kamu masih mahasiswa, belum jadi dosen. Kalau udah jadi dosen boleh malas. Jadi F turunan ke 10-nya itu adalah 0 dibagi 10 faktorial dikali dengan X min 0 pangkat 10. Singkat cerita, kamu lihat, setiap kali genap hilang, lihat. 0, 0, 0, 0, 0. Jadi sisanya tinggal yang ganjil. Kalau kamu substitusi nanti tinggal ini. Min 1 plus 1 dan kamu lihat polanya 1, min, 1, min 1, 1, min 1. Jadi saya punya nanti X, min X pangkat 3 bagi 3 faktorial, tambah X pangkat 5 bagi 5 faktorial, min X pangkat 7 dibagi 7 faktorial, tambah X pangkat 9 dibagi 9 faktorial. Ini polinom Taylor, order 10, untuk sinus X. Untuk sinus X. Oke ya. Makanya, kamu tahu nggak? Makanya, kamu ingat nggak? Limit dari X mendekati 0 dari sin X per X. Ini adalah apa? Loh, ini dibagi X itu jadi apa? Ini kan sin X. Dibagi X itu jadi apa? 1 min X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, bagus sekali ya, tadi yang menyaut. X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, min X pangkat 6 dibagi 6 faktorial, plus X pangkat 8, dan seterusnya. Ini sebenarnya nggak berkesudahan ya. Tidak berkesudahan, ini tentunya ada limit depannya, limit X mendekati 0. Jangan lupa ini itu tidak berkesudahan sampai ini. Ini yang kita sebut nanti pada akhirnya deret Taylor. Deret Taylor. Jadi fungsi sinus itu tidak bisa kamu dapatkan dari polinom, tidak bisa sampai kapanpun. Makanya di buku-buku yang lain biasanya fungsi sinus itu biasa kita sebut fungsi transenden. Transenden. Kamu ingat ya, Allah yang transenden, Allah yang di atas, Allah yang tidak tahu datangnya dari mana, gitu ya. Ini juga fungsi itu tidak bisa kamu dapatkan dari operasi aljabar polinom. Kamu tambahkan
kurangkan, kalikan, bagi, pangkatkan. Nggak bisa kamu akan dapat fin X itu, nggak bisa. Ini yang kita sebut fungsi transenden. Yang bisa dapat fin X itu dari mana? Dari deret. Ingat, kalau saya ngomongin deret, itu artinya pangkatnya itu sampai pangkat tak hingga, tidak pernah berhenti. Polinom itu berhenti sampai pangkat n, derajatnya, soalnya ada derajat n kan. Deret itu tidak pernah berhenti. Dalam khususnya deret Taylor ini ya, tidak berhenti. Tapi yang lebih unik lagi adalah apa? Ketika X menuju 0, ini hilang. Maka ini menjadi 1. Bagus sekali nggak? Bagus sekali. Ternyata sin X per X itu persis seperti ini. Kalau saya uraikan polinom Taylor-nya orde berapapun, itu nanti dibagi X itu sisanya tinggal 1. Makanya sin X per X itu adalah 1. Bagus sekali ya. Kita punya intuisi lain bagaimana kenapa sin X dibagi X itu 91. Sebelumnya intuisinya dari mana? Intuisinya dari ini. Sin X dan sin X dengan X itu kemiringannya itu kira-kira sama. Nilai fungsinya itu sama di sekitar X sama dengan 0. Itu yang kita bisa lihat. Ini cara lain melihatnya, kalau saya lihat dari polinom Taylor-nya, dibagi X itu ternyata adalah 1, kalau saya substitusi X-nya 90. Karena yang lain itu akan berkontribusi pada 0. Karena kan selalu ada X, jadi 0. Bagus sekali ya, ini bagus sekali ya. Kalau kamu misalkan mencari polinom Taylor untuk Gx sama dengan cos X, di sekitar A sama dengan 0, nanti kamu akan dapatkan seperti ini. Apa yang menarik di sini? Apa coba yang menarik di sini? Bapak Ibu yang menarik di sini apa ya? Pangkatnya, Pak. Pangkatnya apa? Kalau yang sinus itu ganjil, kalau yang kosinus itu genap. Bagus sekali. Siapa ini namanya? Apin, Pak. Apin lagi bosan. Ya oke, nggak apa-apa ya Apinnya. Ya, pangkatnya genap. Terima kasih, pangkatnya genap. Oh, jangan-jangan. Kalau saya punya ganjil, turunannya selalu genap. Nanti kamu coba cari ya. Kalau saya punya ganjil, turunannya selalu genap apa enggak? Nah, yang lebih menarik adalah ini. Kalau saya punya ini, saya turunkan 1 kali, ini jadi apa? X diturunkan jadi 1. X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, turunannya jadi apa? 3x faktorial dibagi dengan 3x kuadrat dibagi dengan 3 faktorial. Ini berubah menjadi min x kuadrat dibagi 2 faktorial. Yang berikutnya apa? X pangkat 5 dibagi 5 faktorial, turunannya apa? 5x pangkat 4, tapi 5-nya dicoret dengan bawah, jadi x pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Dengan cara yang sama, semuanya. Artinya apa? Nanti turunan dari fungsi P10x yang sin x itu, turunannya itu persis sama dengan polinom Taylor untuk cos x. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Cantik sekali. Ya. Jadi kita bisa dengan polinom ini kita bisa ngebuktiin bahwa turunan sin x itu cos x gitu begitu ya, Pak? Ya, oke, bisa. Tapi tentu saja ini hanya polinom Taylor-nya loh ya, belum deret Taylor-nya. Karena kalau deret Taylor-nya ini sampai tak hingga. Berarti kamu harus membuktikan sampai tak hingga. Pertanyaannya gimana cara membuktikan sampai tak hingga? Lumayan kan? Ya oke lah, tapi secara intuitif seperti itu. Siapa ini namanya? Apin, Pak. Oh, Hakim. Oh nggak Hakim si Apin. Oh nggak Apin si Arudil. Yang lain. Saya tunggu ya. Jadi dengan kerja keras kita akan oke ya. Nah, polinom Taylor di sekitar X sama dengan 0, di sekitar A sama dengan 0 ya, supaya kamu nggak bingung. Dari fx biasanya kita sebut polinom Maclaurin dari fx. Polinom Maclaurin dari fx. Oke ya. Coba ini contoh terakhir sebelum kita selesai ya, contoh soal 6. Saya pengen tahu. Polinom Taylor untuk ini fx dengan ini ya. Ada ide nggak dapatnya jadi apa?
polinom Maclaurin order 10 dari fx sama dengan x kuadrat minus 5x tambah 3. Sama kayak polinom yang order 2-nya bukan, Pak? Order 2. Kan fx polinom Maclaurinnya. Iya, Pak, berarti. Siapa ini namanya? Apin, Pak. Oh, Apin. Yuk kita coba lihat ya, saya perlu tahu apa fx-nya. Fx-nya sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 3. Tentunya berarti saya butuh polinom Maclaurin. Polinom Maclaurin itu di sekitar A sama dengan 0. Tentunya ini sama dengan 3. Boleh ya? Lalu saya perlu mencari turunan pertama. Turunan pertama dari x tentunya ini adalah 2x minus 5. Males kayaknya. F aksen 0-nya tentunya adalah berapa? Tentunya adalah minus 5. Kalau F double aksen X, ini tentunya adalah 2. Jadi F double aksen 0-nya ini tentunya sama dengan 2. Oke ya. Jadi kalau saya mencari polinom order 10, belum ya order 10. Order 10. Ya, tapi turunan ketiganya adalah apa? Saya langsung aja ya. Nah, ini kan sama dengan 0. Di titik 0 jadi apa? Fungsi konstan. Nah, tentunya karena saya punya ini, maka saya bisa tulis apa? Maka saya bisa tulis untuk setiap n bilangan asli n yang lebih besar dari 4. Oke ya. Jadi nanti sampai 10 juga kamu akan dapatkan yang sama. Kamu 10 juga akan dapatkan yang sama. Kita coba lihat P2 polinom Maclaurin ini ya. Jadi ini adalah apa? F0 ditambah dengan F aksen 0. Tentunya dibagi 1 faktorial ya, nggak oke lah, X minus 0 ya. Ditambah dengan F double aksen 0. X min 0 pangkat 2. Jadi ini apa? F0-nya itu adalah 3. Ditambah dengan F aksen 0 min 5. Dikali dengan X. Tambah dengan F double aksen 0 adalah 2. Dikali dengan X kuadrat. Ya, hasilnya ternyata, ini salah. Bentar. Oh, ini dibagi 2 faktorial ya, dibagi 2 faktorial. Jadi ini sama dengan 1. Jadi dapat fungsinya sama X kuadrat min 5X minus 3. Ya, soalnya kamu mau menghampiri polinom, dan polinom ya harus polinom itu dirinya sendiri lah. Oke ya. Kok Apin tahu bisa X kuadrat minus 5X tambah 3? Karena nanti setelah ketiganya gitu Pak bakal 0. Jadi dia cuma dihampirnya kalau aku mikirnya sampai yang ke order kedua. Oh, oke. Wah, hebat juga ya. Selama saya bertahun-tahun yang pernah bisa menjawab. Oke ya. Kalau misalkan polinom Taylor order 10 di X sekitar 1. Di A sekitar 1. Menurut kamu jadinya apa, Apin? Tentunya nanti harus kamu punya ini ya. Ya nanti X minus 1 pangkat 2. Nanti ini berapa konstantanya nggak tahu. Nanti ditambah dengan berapa kali X minus 1. Ini ditambah titik-titik. Seharusnya nanti polinomnya gini ya. Pertanyaannya apakah sampai pangkat 2? Jangan-jangan.
Jangan-jangan sampai pangkat 4, jangan-jangan sampai pangkat 5. Ya, nanti kamu coba ya di kuis. Coba di kuis. Ya, kalau di sekitar titik lain. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan? Ada yang mau kamu tanyakan? Oke ya, siapa ya? Arisa Nurhafiza. Nisaulha. Ya, Pak. Arisa, kamu udah hafal belum rumusnya? Belum sih, Pak. Belum ya. Nah, sebenarnya kalau yang di PAOKI ada penurunannya ya. Tapi saya pengen secara cepat menurunkan seperti ini. Secara cepat saya pengen menurunkan agak berbeda sedikit dari penurunannya PAOKI ya. Nah, kira-kira gini. Jadi kan tujuannya Arisa, setelah ini kamu harus bisa loh. Saya menurunkan khusus untuk kamu. Nah, kan saya pengen punya ini ya. Maaf. Oke ya, jadi saya punya fx, saya pengen punya px, polinom. Polinomnya itu pengen saya tulis A0 ditambah A1 dikali x. Saya ambil yang x minus 0 dulu ya, di x sama dengan 0. Jadi x-nya minus 0, jadi x ditambah A2 x pangkat 2 ditambah A3 x pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Saya punya fx. Saya pengen mencari hampirannya di sekitar X sama dengan A. Di sekitar X sama dengan A. Saya pengen mencari nilai F di titik A. Nilai F di titik A. Saya mau ngomong apa sih ini? Saya lupa. Bentar ya. Ini masuk dulu. Oke ya, jadi saya pengen fx ini saya buat jadi saya pengen menghampiri saya pengen menghampiri px, jadi px ya, saya pengen px, jadi oke ya, kamu sadar nggak ya kalau saya pengen fx-nya misalkan ini sama dengan bentar ya. Jadi saya mau menghampiri fx, saya pakai polinom Maclaurin. Jadi tentunya saya mau mencari A0, saya mau mencari A0, A1, A2 dan A3 dan seterusnya ya. Jadi kalau saya pengen px-nya itu sama dengan fx, supaya px-nya ini sama dengan fx, maka A0-nya itu harus sama dengan F0. Kamu ngerti nggak ya? Karena begitu saya punya, kalau px-nya harus sama dengan fx, ini harus sama dengan fx, ini saya pengen sama dengan fx. Kalau ini saya pengen sama dengan fx, maka begitu saya substitusi 0, ini berubah jadi apa? P0. P0 itu adalah apa? A1 dikali 0 tambah ini. Jadi A0 itu diberikan oleh F0. Sampai sini kamu bingung nggak ya? Boleh diulang nggak, Pak? Itu sebenarnya fx. Fx-nya saya nggak tahu fungsi apa. Tapi yang saya tahu px-nya itu adalah fungsi polinom ini. Pertanyaannya bagaimana saya menentukan A0? Gampang. Substitusi aja x sama dengan 0. Jadi yang lain ini hilang. Begitu yang lain hilang, sisanya tinggal F0. Jadi A0-nya sama dengan F0. Jadi saya punya A0 itu sama dengan F0. Sampai sini oke? Oke. Oke ya. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari A1? Bagaimana coba mencari A1? Saya pengen fx-nya itu sama dengan A0 ditambah A1x tambah A2x kuadrat tambah titik-titik. Bagaimana mencari A1?
Ada trik pintar, trik pintar. Ya kan kamu udah tahu tadi A1-nya adalah ada turunannya kan. Diturunin dulu. Jadi menurut kamu apa A1-nya? Diturunkan dulu sekali. Begitu diturunkan ini sisanya tinggal apa? Turunan dari A0 berapa? Nggak ada. Turunan dari konstanta Nggak 0. 0. Ini f aksennya. Turunan dari A1X 0. 1 dong. Oh iya 1. Turunan dari A2X kuadrat 2x. 2A2X dong. Oh iya 2. Kalau saya substitusi X sama dengan 0, yang belakang hilang semua. Jadi ini adalah f aksen 0. Halo, kamu ngerti nggak? Oh berarti nanti yang A2x kuadrat juga jadinya f double aksen gitu Pak. Nanti A2 itu adalah f double aksen 0. Tapi kalau f double aksen 0 ada duanya. Nanti harus dibagi dengan 2 faktorial. Oke ya, dengan cara yang sama kan sebenarnya di sini ada A3 X pangkat 3. Kalau turunan pertamanya 3A3. Turunan keduanya nanti apa? 3 kali 2 kali A pangkat A3. Jadi nanti A3-nya diberikan oleh apa? A3-nya diberikan oleh turunan ketiga di 0 dibagi dengan 3 faktorial. Gitu ya. Dan ini bisa saya geser. Apa maksudnya geser, Pak? Ke polinom Taylor sembarang. Ke polinom Taylor sembarang. Jadi kalau saya pengen punya fx itu adalah A0 ditambah A1 dikali X minus A di sekitar A, A2 dikali X minus A pangkat 2, gitu, maka A0-nya adalah apa? F dari A. Kalau saya masukin A, ini kan hilang semua belakang. Oke ya. Terus A1-nya gimana? Saya turunkan sekali terhadap X. Kalau turunkan sekali kan jadi A1, ini hilang. Ini jadi konstan. Ini jadi 2A2 dikali X minus A. Saya substitusi A, hilang juga. Jadi ini adalah f aksen A. Nanti A2 gimana? Oh, A2 kan di sini ada 2A2. Nanti harus dibagi. Makanya nanti kamu dapat rumusnya kira-kira seperti ini. Nah, ini. Oke ya. Arisa, masih ada yang mau ditanyakan? Kamu ngerti nggak apa yang saya omongkan? Nangkep, Pak. Oke ya, harus udah bisa loh ininya, menurunkan sendiri kalau kamu bingung. Oke ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa besok kita kuis bersama fakultas. Kamu bisa, saya nggak tahu waktunya masih sama nggak ya, 11.35 menit. Mungkin waktunya masih sama. Masih kita menggunakan LMS Moodle. Jawaban esai masih di, saya pikir yang sementara ini masih coba di ini ya, masih di MS Team aja lah. Masih di MS Team. Saya enak di MS Team. Nggak tahu sih, belum pernah nyoba kalau di LMS. ITB koreksinya. Saya pikir itu aja. Jangan lupa hari ini presensi, nanti ada kuis biasa, tapi sedikit lah. Ini cuma nguji ini aja, polinom Taylor, polinom Maclaurin, sama beberapa turunan saja ya. Turunan ini, turunan logaritma dan pendiferensialan logaritma. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan, Bapak Ibu, teman-teman? Oh ini ada ini, apa ini? Ya, makasih sama-sama. Si Scholastica Merlin lucu banget. Ih, si Arisa, kamu ternyata laki-laki Arisa? Oh, bukan ya? Cewek, Pak. Arisa, kok kamu followernya udah banyak banget sih? Pak, maaf tadi saya terlambat 2 menit. Ya, oke, tidak masalah Meta. Kok followernya lebih banyak dari saya, Arisa? Hebat juga kamu ya? Enggak, Pak. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadir.